Setiap anak berhak tumbuh sehat, bahagia, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk masa depan. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi Komunitas. Tribuners, senang sekali rasanya bisa menemani kalian dalam program Cakap-Cakap Komunitas kali ini. Pada episode hari ini, kita akan membahas peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang mengusung tema We Serve They Smile, Make It Happen. Bukan sekadar perayaan, kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan, edukasi, hingga perlindungan bagi sekitar 1.000 anak jalanan, anak terlantar, dan anak panti asuhan di Kota Medan. Lalu mengapa isu inklusi anak ini menjadi begitu penting? Bagaimana kolaborasi berbagai pihak mampu menghadirkan dampak nyata bagi masa depan anak Indonesia? Untuk itu telah hadir bersama saya narasumber yang cukup kompeten untuk menjawab seputar pertanyaan tersebut. Telah hadir Ibu Ika Purnamadewi, Ketua Hari Anak Nasional 2026 sekaligus Wakil Ketua Komite Anak Lions Club Distrik 307 A2. Halo Ibu Ika. Halo Mbak Joy. Kabar Halo baik? Tribuners semuanya. Disapa nih Tribuners. Ya. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah Mbak, baik. Baik. Nah, sebelum kita memulai podcast kali ini, kita saksikan dulu flyer berikut ini. Ibu Ika, Ya. Lions Club kali ini mengangkat tema We Serve They Smile, Make It Happen. Ya. Nah, sebenarnya apa nih makna dari tema tersebut dalam memperingati Hari Anak Nasional 2026? Iya, oke. Anak itu, terlebih anak jalanan, itu biasanya banyak terlupakan ya. Benar. Karena mereka hidupnya itu biasanya nggak ada orang tua, Iya. atau jauh dari keluarga gitu ya. Nah, sekarang kita mengangkat tema yang saat ini adalah untuk memberikan hak yang sama kepada semua anak. Jadi kalau biasanya kalau acara kayak gini kan biasanya anak panti asuhan aja ya. Iya. Tapi kali ini memang kita terbuka lebar banget untuk semua anak-anak yang ada di Kota Medan, anak jalanan, anak terlantar gitu ya, dan termasuk anak panti asuhan juga. Itu silakan untuk join di acara kita untuk bisa menikmati di Hari Anak Nasional ini hak-haknya mereka sebagai anak. Dan kita mau men-serve mereka dan ingin membuat apa yang menjadi dream-nya mereka yang mungkin selama ini karena mereka nggak punya keluarga gitu ya, bisa tercapai sedikit lah gitu. Paling nggak care lah dengan segala booth-booth yang kita buka di Hari Anak ini. Dan mereka menyadari dan paham bahwa mereka itu sebenarnya tidak terlupakan. Iya, betul sekali. Betul kan Ibu? Nah, kenapa nih Lions Club memilih melakukan kegiatan ini dalam Car Free Day? Iya, oke. Menarik ya, karena biasanya kalau Lions Club bikin acara di satu tempat tertentu ya. Nah, itu menjangkaunya hanya sebagian orang. Kemudian dari orang-orang yang terlibat juga memang dari panti asuhan yang sudah terdata aja gitu ya. Nah, tapi kali ini di acara Hari Anak Nasional di 2026, kami ingin membuat sesuatu yang berbeda. Jadi kita akan membawa langsung di tempat public space. Car Free Day itu suatu tempat yang paling ramai kalau hari Minggu di Kota Medan ya. Benar. Gitu. Yang mau kita sampaikan sebenarnya adalah satu, mengkampanyekan anak sih. Nah, karena banyak masyarakat setempat yang hadir juga, kemudian hari Minggu adalah hari yang libur dan Kota Medan cukup ramai pada hari itu dengan beragam aktivitas untuk berolahraga di area Car Free Day-nya Lapangan Merdeka. Jadi kami pikir ini adalah satu tempat yang bagus untuk kita bisa mengkampanyekan hak-hak anak. Karena di luar sana mungkin anak-anak ini banyak yang mengalami hal-hal yang mereka nggak inginkan juga ya, kekerasan pada anak gitu ya, atau hal-hal lain yang mereka mungkin bingung, ini saya harus ngaduk kemana gitu. Nah di sana di acara nanti di Hari Anak kami juga akan menampilkan Mbak, sebenarnya kalau anak mendapatkan kekerasan, kamu harus kemana? Kamu harus telepon ke siapa gitu. Seperti itu sih Mbak. Jadi kita mengeducate, apalagi kalau anak jalanan gitu. Kadang-kadang kalau mereka tidak teredukasi gitu ya, mereka nggak tahu
Kalau mengalami kekerasan ya kekerasan aja gitu. Kayak gitu sih. Itu jadi salah satu yang kita buat supaya publik, tujuannya satu, publik itu aware dulu. Ini ada hari anak loh, nggak cuma slogan doang, tapi kita memang harus care dengan anak-anak. Dan anak-anak itu siapa? Nggak cuma anak kita di rumah, tapi banyak anak di luar sana juga yang membutuhkan perhatian, butuh kasih sayang, dan membutuhkan sesuatu lah yang harus bisa kita lakukan bersama-sama karena mereka generasi mudanya kita, kayak gitu. Oke, Bu. Nah, kalau ini kan Lions Club saya rasa udah cukup bijak nih mengambil andil dalam memperingati Hari Anak Nasional dan langsung pesertanya itu anak-anak terlantar, anak jalanan, dan anak-anak yang di panti asuhan. Nah, lantas apakah ketika udah selesai acara ini, ada nggak kesempatan anak-anak ini lagi untuk engage kembali dengan Lions Club? Mana tahu nantinya akan dibina, diberi beasiswa, bagaimana Ibu? Oke, di Lions Club sendiri sebenarnya ini adalah salah satu pilarnya kita ya. Jadi kan kalau di Lions Club itu memang kita bergeraknya di bidang sosial. Yes. Di organisasi nirlaba sosial yang temanya itu, ini karena kebetulan temanya anak. Tapi dalam kesehariannya kita, semua klub-klub itu sudah mempunyai target sebenarnya. Oke. Jadi udah ada target yang harus dijalanin untuk masing-masing klub. Mereka harus men-serve, jadi anak, misalnya tidak termasuk anak juga, banyak lain-lain ya. Panti jompo gitu ya, kemudian kayak sekolah tuh kacamata, vision gitu ya, kemudian budaya juga termasuk gitu. Nah kalau yang bicara tentang anak, apakah kelanjutannya ada? Karena ini sebenarnya pekerjaan rutin yang sudah dilakukan untuk semua klubnya Lions Club yang tersebar di Indonesia gitu. Nah cuman di Hari Anak ini karena ada momentumnya, kita peringati, kita kampanyekan, dan kita kumpulin anaknya biar sama-sama tahu, oh ya ini adalah hari kita gitu, bagian anaknya gitu Mbak. Nah biasanya kan kalau merayakan Hari Anak itu ya Tribuners, identik nih biasanya dengan anak-anak bermain, anak-anak mungkin membuat maksud saya memiliki kegiatan misalnya melukis, unjuk bakat. Nah kenapa nih Lions Club malah lebih memilih untuk mengedukasi, terus membagikan kacamata gratis dan pemeriksaan kesehatan? Kenapa ini yang diambil? Oke, makasih. Ini menarik banget ya, karena tadi kan audiensnya anak-anak terlantar, anak-anak jalanan gitu ya, anak panti asuhan. Yang kita kasih pertama adalah kesehatannya mereka dulu. Makanya di sini kita ada kerjasama nih dengan USU, Universitas Sumatera Utara, di Fakultas Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran Gigi. Yang kita akan periksa adalah pertama kesehatannya dia dulu. Jadi nanti di sana para anak-anak itu bisa memeriksakan kesehatan tubuhnya di umum, di gigi, konsultasi gigi ya. Kemudian di situ juga ada gizi, jadi mereka bisa cek gizinya. Kalau yang mau ngecek juga karena gaya hidup sekarang udah agak free, kurang makan baik minumnya ya, itu bisa cek gula darah gratis juga di lokasi. Terus kemudian autism deteksi juga ada gitu, karena biasanya orang tua yang punya anak autis tuh kadang-kadang bingung juga, ini anak saya autis atau enggak ya, ada tanda-tandanya gitu. Nah nanti kita ada deteksi dini autism juga. Plus kemudian di situ juga kita punya booth kerjasama dengan KP3AKB untuk perempuan dan anak di Kota Medan. Salah satunya itu mengkampanyekan dan mengedukasi anak-anak jika mengalami kekerasan, termasuk juga dengan ibunya, gitu, seperti itu. Ini menarik nih. Jadi mau tanya, baru ini nih dengar ada event yang langsung menyelenggarakan dan dalam booth-nya itu ada deteksi dini mengenai autisme. Iya. Kenapa begitu tertarik untuk mendalami ini, Bu? Jadi gini, pertama saya punya anak autis. Iya. Dan ternyata punya anak autis itu memang kan anak berkebutuhan khusus ya. Benar-benar khusus banget. Orang tuanya, anaknya juga gitu. Yang akan kita perhatikan selama anak saya sekarang udah umur 11 tahun. Salah satunya adalah satu perlakuan masyarakat terhadap orang tua yang punya anak autis. Sementara anak autis itu lahirnya dia nggak minta dilahirkan autis, ya.
orang tuanya juga nggak minta kalau punya anak autis, tapi kita dikasih Allah kan anak Iya. autis gitu. Nah, kemudian bagi orang tua yang sudah paham, kemudian sudah ya udah ini pemberian Allah, yang dilakukan adalah dengan cepat dia akan membantu anaknya melakukan terapi. Supaya apa? Supaya anaknya bisa tumbuh kemudian bisa mandiri, gitu ya. Tapi bagi sebagian orang tua itu ada penolakan. Makanya kami di Lions Club itu juga berkolaborasi dengan Aura. Kalau dilihatin ada Aura, ada Perpina ya, Iya. Autism Awareness Associasi. Kemudian dengan Perpina Perempuan Pemimpin Indonesia, mereka juga bergerak di bidang perempuan dan anak. Jadi kita bergerak bareng supaya orang-orang tua yang caregiver punya anak autism ini nggak cuma nanyain kenapa saya, dosa apa saya punya anak seperti ini gitu ya. Tapi harusnya dia nggak perlu balik, tapi dia harus lihat ke depan. Oke, sekarang ini saya udah dikasih anak ini, so what gitu? Apa yang harus saya lakuin? Harusnya kayak gitu kan. Dia harus cepat lakukan terapi, dia harus cepat melakukan pemeriksaan dan lain-lain, assessment gitu buat anaknya gitu. Jadi tidak ada penyesalan, bukan penyesalan yang muncul. Sehingga ketika penyesalan yang muncul, itu justru akan membebani anaknya sendiri. Bayangin kalau anaknya udah dengan kondisinya, itu dia nggak mau kondisi itu, tapi dia tuh sama orang tuanya jadi kayak sesuatu yang jadi ikut menyiksa anaknya, kan kasihan banget Mbak. Kayak gitu sih Mbak Joy. Jadi tuh kami pengen kampanyekan terus, karena ini sesuatu hal yang saat ini semakin banyak anak autis yang terlahir dan terdeteksi. Nanti juga ada deteksi dini autismnya, nanti akan ada psikolog, kemudian nanti akan dibantu ketika ada beberapa tanda yang bisa dilihat di kuesioner, itu menandakan bahwa anaknya autis. Ketika nanti tanda itu ada, nanti di psikolog biasanya akan menganjurkan kepada orang tua untuk segera menghubungi pusat-pusat assessment autism supaya bisa diketahui, karena anak autis ini biasanya autisnya spektrumnya luas, ada 1-25. Perlakuannya yang di paling rendah sampai yang tinggi itu kan berbeda ya. Nah itu jadi nanti mereka akan ada asesmen khusus, treatment khusus, terapi khusus buat anaknya kayak gitu. Jadi yang mau dikampanyekan adalah di situ pertama orang tuanya ya terima dulu punya anak yang autis. Kedua jangan panik, dia harus langsung berusaha karena nggak semua orang tua itu kita dikasih Allah anak yang khusus kayak gitu ya. Jadi diterima dulu, kemudian baru bertindaklah gitu. Intinya anak kita bisa mandiri, bisa mandiri sendiri. Jadi dia tuh akan sama seperti yang lain, kayak gitu Mbak. Setuju. Nah, Ibu sebagai ketua panitia Ya. dan melibatkan banyak anak di dalam kegiatan ini, gimana Ibu memastikan bahwasannya acara ini nantinya bakalan berjalan dengan baik, bakalan anak-anak ini merasa aman dan nyaman, gimana? Oke, jadi sebagai ketua panitia, saya udah mempersiapkan insya Allah sebaik mungkin ya. Jadi salah satunya memang anak-anak ini kita kasih LO, apa itu? Liaison Officer. Ya, jadi semua anak itu ada yang dampingi, gitu. Jadi kalau misalnya dari yang mendaftar misalnya dari yayasan, berarti kan ada yang dampingin dari yayasannya. Begitu juga nanti kalau misalnya ada anak yang mendaftar free, nanti dari kita menurunkan namanya Leo. Leo itu kalau di Lions Club kan yang udah dewasa tuh Lion manggilnya ya. Tapi kalau Leo yang anak-anak mudanya. Jadi nanti akan ada anak-anak Leo yang akan mendampingi para grup-grup besarnya gitu. Jadi nanti ketika mereka dari awal datang registrasi, kita udah kasih gelang. Jadi gelang itu menandakan bahwa mereka udah terregistrasi. Sehingga nanti pada saat event, kalaupun ada antrian itu akan didahulukan untuk orang-orang yang udah terregistrasi. Karena kan nanti banyak itu misalnya di lapangan gitu kan. Nah itu nanti yang akan ngamanin anak-anak Leo semua di situ. Jadi kita buat alurnya sudah kita atur Mbak Joy supaya nggak crowded. Dan supaya setiap anak juga bisa dapatin apa yang menjadi haknya mereka di sana, kayak gitu. Ini kan nantinya Bu bakalan ada pembagian kacamata gratis ya. Nah itu gimana mekanismenya? Oke, ini semuanya booth-nya itu salah satu booth ya. Jadi tuh booth-nya tuh nanti akan dibuka free semuanya.
Kemudian nanti setiap anak tinggal ngantri aja. Oh. Jadi karena kan misalnya dia mau apa? Mau potong rambut gratis. Oh, ada potong rambut juga. Iya, ada. Boleh lah di-spill kegiatannya apa aja, Bu? Oke. Jadi nanti di sana ada mural 1000 jari dulu. Itu ngapain? Mural itu setiap anak itu kita pengen kenang-kenangannya berupa kuasan. Oh. Kuasan warna. Jadi dalam hal ini setiap anak itu hanya menggoreskan satu warna, di situ ada banyak warna nanti ya. Nanti itu akan jadi satu lukisan abstrak sih. Dan itu nanti akan jadi kenang-kenangan kita lah di Hari Anak 2026. Kemudian kita ada fun walk. Fun walk itu hanya mengelilingi lapangan, tapi itu salah satu bentuk aksi sebenarnya. Bentuk aksi karena semua anak nanti berpakaiannya putih, Mbak. Di Hari Anak itu bentuk aksi supaya orang-orang yang hadir, audiens di Lapangan Merdeka, di Car Free Day tahu, wah ini berarti lagi Hari Anak dan kita aware nih sama anak-anak ini gitu. Kemudian ada donor darah, itu bisa siapa aja, terbuka untuk umum. Kemudian tadi ada booth untuk perlindungan anak, pengaduan untuk perempuan dan anak, ibunya pun bisa ngadu. Betul. Kemudian anaknya juga bisa, kan tadi ada anak terlantar, nggak tahu nggak punya orang tua, tiba-tiba saya sebenarnya mengalami kekerasan gitu, tinggal ngadu aja. Dan diedukasi juga, mereka harus ngadu dan telepon kemana gitu ya. Kemudian ada potong rambut gratis, di potong rambut gratis nanti setiap anak ya tinggal ngantri aja, sesuai dengan antriannya, potong ya udah ada potong rambutnya. Laki-laki perempuan? Barber sih. Oh, berarti laki-laki ya? Oke. Kemudian periksa kesehatan tadi, gula darah, kemudian periksa kesehatan umum. Kalau yang agak-agak sakit udah ada dokternya. Kemudian gizi, autism. Kemudian kita ada pembagian kacamata untuk yang memang terganggu matanya gitu ya. Itu akan dimulai dengan pemeriksaan mata dulu. Jadi memang matanya rusak, diidentifikasi, baru kacamatanya diberikan. Kemudian kita berikan juga anak-anak makanan dan susu. Kayak gitu. Jadi mereka nggak lapar ya, Tribuners, untuk mengikuti event ini. Bener. Nah ini targetnya kan ada 1000 anak ya. Betul. Ibu. Apakah saat ini udah terpenuhi? Mana tahu Tribuners mau daftar gimana? Iya, oke. Tribuners, saat ini kita memang sudah full di 1000 anak, tapi kita masih buka ya. Artinya nanti kalau yang datang di lokasi, tapi nggak banyak slotnya, kita siapkan untuk 50 aja deh. 50. Kalian bilang, kalian udah nonton Bu Ika di Tribun Medan. Lanjut, Bu. Iya, Tribuners jadi cuma 50 aja, karena memang kita nggak bisa buka banyak karena takut crowded tadi. Jadi hanya 50 yang tiba-tiba datang, aku pengen ikut gitu ya. 50 pertama kita open. Oke, berarti cuma 50 aja. Iya. Dan untuk 500 anak yang datang pertama, itu akan dapat langsung goodie bag. Ada goodie bag, persembahan, ada sponsor gitu ya. Itu nanti akan dikasih gratis buat mereka. Gitu. Stoknya dari jam berapa nih, Bu? Jam 6. Jam 6 pagi. Iya, jam 6 pagi sampai dengan Car Free Day kan paling jam 9.30 selesai. Nah, jadi kalau kalian yang udah daftar, langsung datang jam 6 pagi. Mana tahu kalian yang beruntung dapetin goodie bag-nya, lumayan loh. Betul. Nah, sebagai ketua panitia ada nggak sih, Bu, tantangan? Pasti ada lah ya, tantangan yang bisa Ibu ceritain kepada Tribuners dalam melaksanakan event yang cukup besar Hari Anak Nasional 2026. Oke. Tantangannya, saya sebenarnya beruntung sih. Aku punya basic IO ya. Iya. Jadi aku beruntung banget itu bisa di-manage dengan sedemikian rupa. Didukung sama teman-teman juga di sekitar. Kemudian kalau untuk teman-teman di Lions Club juga support abis. Pokoknya banyak orang-orang yang mendukung, termasuk Tribun, terima kasih. Aku sudah diberi kesempatan gitu ya untuk bisa mensosialisasikan ini juga gitu ya. Ke para Tribuners gitu. Juga banyak teman-teman lah, banyak banget yang bantuin kita karena memang tujuannya sosial dan buat anak gitu. Semua orang punya anak ya, rata-rata punya anak gitu. Jadi anak-anak itu juga masih kecil-kecil banget gitu dan butuh sesuatu dari kita untuk lebih diperhatikan itu sih, Mbak. Gitu ya, Tribuners. Memang kalau misalnya kita membahas isu mengenai anak ini sebenarnya cukup banyak
dan Iya. panjang ya Ibu kalau kita mau bahas satu-satu. Tapi beruntunglah Lions Club hadir melalui Ibu Ika juga melaksanakan Hari Anak Nasional 2026 pada tanggal 26 Juli nanti ya Bu. 26. Iya. 26 Juli di lapangan Merdeka Kota Medan. Iya. Nah, betul. ini event pertama yang dibuat Lions Club atau justru ini event tahunan Bu? Ini event tahunan. Event tahunan ya? Iya, cuman sebelumnya kan tadi aku cerita kalau biasanya Lions Club bikinnya misalnya kayak di Royal Sumatera, di satu jauh tempat. gitu ya, atau di tempat yang mana gitu. Ini baru yang publishing pertama. Oh, atau ini nanti membludak, cakep nih feedbacknya bisa diadain lagi tahun depan. Iya. Lebih bagus, lebih war lagi Iya. Tribuners. Dan kita terima kasih nih untuk Pemko. Pemko Medan sudah mendukung kita banget dalam hal ini ya, di Hari Anak. Support full dari Pemko Oh iya. untuk kita. Setuju nih. Iya. Dan memang sekarang ini perhatian pemerintah terhadap yang seperti ini jadi udah cukup merasakan dampaknya ya, kayak pendampingan psikologi tuh yang telepon 119 Iya. dari pemerintah. Itu kalau nggak Betul. salah Lions juga kemarin datang ke Tribun Medan memberitahukan hal tersebut. Iya. Jadi udah mulai aware pemerintah terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, ada nggak Bu pesan yang mau disampaikan kepada Tribuners sekalian sebelum menutup program Untuk acara Hari ini? Anak ya. Oke. Tribuners semuanya, untuk kalian yang punya tetangga mungkin atau punya anak-anak yang menurut Tribuners harus ikut di Hari Anak Nasional ini, nanti bisa datang ke Car Free Day di Hari Anak Nasional tanggal 26 Juli di Lapangan Merdeka. Kemudian untuk semua Tribuners juga kami undang untuk ikut datang memeriahkan, karena ini adalah aksi kita buat anak ya. Aksi kita buat anak, buat bareng-bareng merayakan Hari Anak Nasional gitu. Kemudian peduli dengan semua anak sebagai generasi muda Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Bu Ika atas insight positif yang sudah diberikan kepada Tribuners sekalian. Semoga dengan adanya tayangan ini semakin meningkatkan kesadaran kita tentang anak. Walaupun kita melihat anak-anak yang terlantar, yang seperti kita lihat sering di lampu merah, anak-anak yang mungkin sering dibawa mengemis, ya. Kita bolehlah untuk lebih mempedulikan mereka supaya mereka tidak merasa bahwasannya tidak ada satupun yang peduli terhadap mereka. Kita semakin peduli, selain itu berdampak baik terhadap kita, itu merupakan salah satu bentuk humanitas yang bisa kita berikan kepada sesama makhluk sosial. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton acara ini sampai selesai. Kalau begitu, aku Joy, Ibu Ika, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.